teman-teman, hari ini aku bakal menuju ke Bukit Tinggi dari Padang melewati via Malala ya. Seperti yang kita ketahui, Malala kemarin ini sempat putus total ya karena ada beberapa jalannya yang putus beberapa titik, dan sekarang katanya udah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, dan sekarang aku mencoba untuk melewati. Nah, kebetulan sekarang hari H+2 Lebaran atau Lebaran kedua di tahun 2026, aku bakal melewati Padang Bukit Tinggi via Malala. Bismillah ya, karena jalannya kuliah sepertinya cukup ekstrim. Dan sepertinya cuaca juga cukup bagus ya. Kalau bagus kita nanti lewat jalan Malala, tapi kalau nggak bagus kita lewat jalan Lembah aja. Walaupun macet ya. Tadi dari informasi yang aku dapat, Lembah macet. Jadi lihat aja nanti kita melewati jalan apa. Dan niatnya sih ya bakal melewati jalan via bukan lembah tapi Malala. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Kreatif Hamdi, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Tonton videonya sampai habis. Nah, sekarang aku berada di jalan tol biar cepat ya, karena di Lebaran kedua jalanan nggak macet tapi rame banget. Jadi kecepatannya nggak bisa cepat ya. Dan makanya aku milih lewat jalan tol, walaupun agak mahal ya lewat jalan tol, sekitar 50.500 untuk sekali jalan ya, melewati jalan tol Padang Cincin. Gak apa-apa, yang penting bisa lancar. Tonton ya videonya sampai habis. Oke, karena one way balik lagi ya ke arah Padang, jadi bisa lewat tapi kita disuruh nunggu di rest area. Kayaknya kelamaan deh, mendingan kita lewat via Pariaman aja, nanti sampai di Cincin ya. Tonton videonya sampai habis. Dan kita melewati jalan via Pariaman, dan sekarang aku sudah berada di jalan arah ke bandara ya. Kita bakal melewati di belakang bandara, itu nama daerahnya aku lupa ya. Buat yang tahu nama daerahnya tolong di kolom komentar. Sebentar lagi kita bakal masuk agak ke belok kanan ya, terus nanti kita sampai di pantai, apa sih namanya pantainya, aku juga lupa. Pokoknya kata orang sih belakang bandara, sering disebut seperti itu. Nah, itu jalan arah menuju akses bandara. Karena kita belok kanan, kita bakal menuju Pariaman aja dulu, sekalian jalan ya. Sebentar lagi kita bakal sampai di Simpang Malala. Nah, ini sekarang di posisi 17:51, hampir jam 6 sore. Biasa kalau dari bawah ini ke daerah Bukit Tinggi sekitar 1 jam kurang lebih. Dan dengan kondisi jalan yang sudah rusak, apakah bisa 1 jam? Nah, makanya ya kita bakal mencoba menelusuri jalan Malala ya, ke Bukit Tinggi via Malala. Tonton videonya sampai habis. Tadi kita lewat jalan Pariaman, lewat jalan mancit-mancit atau lewat jalan tikus ya, karena sedang diberlakukannya jalan satu arah atau one way, jadi kita nggak bisa lewat jalan sana. Dan ternyata buka nggak sih? Oke. Kita bakal coba ya lewat jalan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah lewat di jalan arah Malala yang dimana informasinya banyak yang rusak. Kita coba ya lewati. Bismillah. Semoga aman-aman aja, amin ya Allah. Cuaca juga bagus, amin insya Allah. Doain aja. Karena gak takut ya lewat jalan ini. Oke, tonton video sampai habis. Nah, seperti yang kita ketahui, jalan Malala sempat putus total ya untuk jalan alternatif Padang Bukit Tinggi pada bulan November yang lalu, putus total. Ada beberapa titik jalan runtuh atau longsor yang memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan manapun. Namun sekarang dari informasi aku dapat, jalannya sudah bisa dilewati, walaupun mungkin masih agak-agak gimana ya, agak bagus ya jalannya. Jadi kita coba lewat aja biar bisa cepat sampai Bukit Tinggi, karena jalan Lembanai lebih parah lagi macetnya. Dan ini udah di daerah pokoknya udah jalan menuju Malala ya. Aku nggak terlalu tahu ini daerah mana. Pokoknya udah perbatasan antara Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.
Sekarang on the way, cuaca kayaknya udah mulai mendung, mudah-mudahan nggak hujan ya, karena kalau hujan takut banget. Eh, nggak aman ya tentunya kalau udah hujan, dan kalau hujan sepertinya kita sebalik ya, karena nggak berani melewati dan mengambil risiko untuk melewati Jalan Melala. Dan hujan, gimana nih, lanjut nggak ya lewat Jalan Melala? Aduh, kita lanjut aja ya, bismillah, doain teman. Dan ini salah satu jalan yang amblas dan sedang diperbaiki. Sepertinya cuma bisa dilewati satu kendaraan ya. Ini bismillah. Nah, ini titik pertama yang ku lewati yang rusak ya. Kita lanjut ke atas lagi. Dan tibalah kita di pendakian yang ekstrim ya, kalau dari arah Padang menuju Bukit Tinggi. Nah, ini dia pendakiannya. Buat yang lewat sini harus apa ya, dari bawah mungkin menggunakan gigi 1 atau gigi 2 ya, biar sanggup nanjak. Kalau nggak sanggup, takutnya nanti pas di pertengahan nukar ke gigi rendah, nggak sanggup mendaki gitu. Sering banget terjadi seperti itu, jadi harap berhati-hati. Nah, ini dia yang sering jalan yang cukup nanjak di daerah Malala, cukup berbahaya juga. Seperti itu. Wow, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini dia kerusakan yang paling parah di Malala ya, jembatan ini baru dibikin. Dan ternyata ini kalau nggak salah sebenarnya kecil banget dulu ya, tapi sekarang sudah menjadi sebesar ini dengan ombak yang sangat besar sekali teman. Wah, wow, apa itu? Masya Allah. Nah, ini adalah salah satu titik di Malala yang kerusakannya parah banget. Pertama kali lihat ya kayak gitu. Nah, ini juga salah satu titik yang cukup parah ya longsornya. Ini banjir bandang, dan dulu kalau salah ya di sini juga jembatan kecil, tapi enggak, ternyata sungainya menjadi seperti itu, sebesar itu. Dan kondisi jalanan sekarang udah mulai agak gelap ya, karena sekarang udah jam 6:30 sore, udah hampir maghrib kayaknya. Kita masih pertengahan jalan menuju daerah Bukit Tinggi. Tunggu ada teman ya. Ini juga salah satu titik longsor yang cukup parah, tapi udah diperbaiki ya, walaupun mungkin belum 100%. Dan di sini juga dulunya tempat orang jual ini ya, kopi tatungkui kalau nggak salah juga. Dan jalanan di daerah Malala sudah mulai tertutup dengan embun ya, kalau nggak salah ini bukan asap tapi embun. Biasanya juga sering Malala ini ketika pagi ataupun sore atau setelah turun hujan, embunnya turun ke sini. Jadi kadang-kadang sering juga pandangan kita agak-agak sedikit cukup pendek gitu ya. Dan kita lanjut ya ke atas. Kalau di kamera nggak terlalu jelas ininya, jalannya yang berkabut.
ini baru kelihatan jalannya berkabut tebal. Bismillah ya, semoga mana-mana aja. Nah ini cafe di Lala yang cukup terkenal juga, Sky pokoknya lah ya. Kita lanjut kak, takutnya nanti cuacanya kurang bagus ya kalau kita berhenti. Nah ini salah satu titik berikutnya yang longsor juga sudah dibersihkan. Oke, nah teman dapat lihat ya, jalannya berkabut, bukan efek merah tapi memang berkabut jalannya. Bismillah ya. Astagfirullahaladzim. Sangat tebal sekali kabutnya, ditambah lagi udah malam jadi nggak terlalu kelihatan jalan ya. Oke. Di kamera juga sudah mulai agak gelap juga di hasil videonya nanti ya. Gak apa-apa, yang penting jalan masih kelihatan, biar teman-teman bisa ikut merasakan ya bagaimana kondisi jalanan di daerah Malala. Tapi kalau seandainya lewatnya agak siangan atau pagi kayaknya aman ya. Ini karena kebetulan aku udah sorean lewat jalan sini, jadi agak-agak gimana gitu ya, agak menyeramkan. Oke, kita lanjut melewati beberapa titik longsor. Nah ini juga salah satu titik yang agak longsor ya. Oke. Jembatan yang dibikin secara darurat karena kemarin sempat putus. Nggak kelihatan ya dari sini. Ini jembatan darurat loh teman, karena ini adalah satu jalan yang kemarin sempat putus total ya kalau nggak salah ya, kan udah perbaiki. Mungkin teman udah pada tahu juga ada beberapa titik jalan di Malala yang putus total, yang nggak bisa lagi dilewati. Nah itu salah satu titik yang sudah diperbaiki. Oke. Nah ini salah satu landmark Malala. Itu dia di atas. Dulu di sini juga merupakan rest area ya. Sekarang udah sepi, kasihan ya. Ini juga salah satu titik yang terputus kemarin dan tidak kelihatan karena tertutup oleh embun yang turun ke jalan. Ya terlihat sangat parah juga longsornya. Ini parah. Nah. Bismillah.
lihat ya, aduh kok blur ya. Nah, batu-batu besar di sini kelihatan. Nah, ini juga salah satu titik yang juga jalannya terputus dan dibikin jalan baru. Ini kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah gini ya. Ini dulu onsen, tempat pemandian air hangat. Kalau nggak salah, karena ya kalau nggak salah ya, ini dulu adalah tempat pemandian air hangat yang ikut hancur terbawa hujan atau longsor. Nah, ini salah satu jalan paling parah rusaknya karena uh, jalannya yang rusak itu cukup panjang. Jadi dibikin jalan baru dengan membobol tebing yang ada di sebelah kiri aku ini untuk dibikin jalan baru ya. Oke, kita melewati titik-titik yang sudah melewati ya, titik-titik yang cukup berbahaya, alhamdulillah. Dan sekarang kita menuju ke arah Balingka. Sepertinya tidak ada lagi titik macet, kalaupun ada kayak nggak terlalu parah ya. Nah, ini juga, oh ini pintu gerbang, pintu masuk untuk melewati proyek perbaikan jalan Singkarak lagi lewat jalan Milala ya. Oke, sepertinya udah aman, cuma kita juga harus tetap ekstra hati-hati karena kabutnya masih tebal sekali.